Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, anak kelas 11 Madrasah Aliyah Ping 3, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam pengajian kita ini, pengajian hadis kitab Jawahirul Bukhari, yang nanti kita akan telah bersama, mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga dari awal sampai akhir pelajaran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka kitab hadisnya, dilihat nomor hadis 109. Nomor hadisnya 109. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zihabi ila sholati. Zihab artinya pergi atau menuju atau berangkat, ila sholati ke tempat sholat, ya, pergi berangkat ke tempat sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza sami'tumul iqamata, idza sami'tumul iqamata, idza apabila sami'tum kalian mendengar al-iqamata, iqamah, ya. Famshu, berjalanlah kalian ila sholati, ke tempat sholat, ya. Jadi kata Nabi, ketika kalian sudah mendengar iqamah, maka menujulah ke tempat sholat. Wa alaikum bis sakinati wal waqari. Wa alaikum, dan hendaklah bagi kalian, bis sakinati, dengan hati-hati, bisakinati, dengan hati-hati, wal waqari, dan tenang, ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Wala tusri'u, dan janganlah kalian terburu-buru. Wala tusri'u, dan janganlah kalian terburu-buru. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapatkan. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapatkan. Fasallu, maka salatlah kalian. Fasallu, maka salatlah kalian. Jadi ketika kita misalnya sudah mendengar iqamah, ya kita jalan menuju ke masjid, menuju tempat sholat dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Apapun nanti kita mendapatkan imam, apakah imam sedang ruku, apakah imam sedang i'tidal, atau imam sudah rakaat kedua, ya sudah kita ikuti. Nanti ketinggalannya tinggal disempurnakan. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian ketinggalan. Ya. Jadi apa yang kita ketinggalan dari imam itu dalam sholat, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Fa'atimmu, maka sempurnakanlah, ya. Ini anjuran dari Nabi, ya. Kalau kita berangkat menuju ke tempat sholat, tidak perlu tergesa-gesa dan tidak perlu terburu-buru. Apapun kita mendapati imam dalam keadaan apakah sedang ruku atau di rakaat kedua atau ketiga, ya sudah ikuti, dan tidak perlu kita mengejar di saat itu. Nanti ketika imam sudah salam, kita menyempurnakannya. Karena di awal-awal Islam datang, banyak para sahabat yang belum memahami fikih ini. Mereka mengejar ketinggalan ketika dalam sholat itu, agar nanti bisa salam berbarengan dengan Nabi, dan hal itu disalahkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, babu man rabahu syai'un fi sholatihi. Babu man rabahu, man siapa, rabahu yang ragu-ragu, syai'un sesuatu, rabahu yang ragu-ragu, syai'un sesuatu, fi sholatihi dalam sholatnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rabahu syai'un, siapa yang ragu-ragu, syai'un sesuatu, fi sholati dalam sholatnya, fal yusabbih, maka bacalah subhanallah. Babul mar'ati, selanjutnya babul mar'ati, bab tentang seorang wanita, wahdaha, sendirian, takunu soffan, menjadi barisan, ya. Jadi wanita yang masuk dalam sholat maksudnya. Nah, wanita ini sendirian.
An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala berkata, shallaitu, saya sholat. Saya, ini Anas maksudnya, wa yatimun, dan ada anak yatim, ya, ada anak yatim, fi baitina, di rumah kami. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, dan ibuku, Ummu Sulaim, ya, nama ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, khalfana, di belakang kami. Jadi Anas menceritakan Anas bin Malik sholat bersama Nabi, dan Anas di situ ditemani juga ada anak yatim. Lalu di belakang Anas ada ibunya, yakni Ummu Sulaim. Ya, bahwa perempuan boleh sholat sendiri di belakang, ya, di belakang sahabat Nabi ini, yakni Anas bin Malik. Hadis selanjutnya 112 ya. Babu fadli du'afa, bab keutamaan orang-orang yang lemah. Babu fadli du'afa, bab keutamaan orang-orang yang lemah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda alaihi salatu wassalam, abghuni, carikanlah aku, kata Rasulullah, abghuni, carikanlah aku, fi du'afaikum, pada orang-orang lemah dari kalian. Jadi Nabi minta dicarikan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu lah, ya, di antara kalian, kata Nabi. Fa innama, sesungguhnya, turzaquna, kalian diberi rizki, kalian diberi rizki, bidu'afaikum, ya, sebab orang lemah dari kalian, Artinya apa? Bahwa kalau seandainya kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab ada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Untuk apa manfaatnya? Allah menitipkan harta kepada kita agar kita berbagi pada orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kita. Makanya kata Rasulullah, fa innama turzaquna bidu'afaikum. Jadi kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berlimpah sebab ada orang-orang di sekitar kalian, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu, ya. Anak-anak sekalian, terus disimak dan diartikan kitabnya. Terakhir, bab man rafa'a ra'sahu qabla al-imami. Man rafa'a, siapa yang mengangkat? Siapa yang mengangkat ra'sahu, kepalanya, qoblal imami, sebelum imam, ya, sebelum imam. Rafa, mengangkat ra'sahu, kepalanya, qoblal imami, sebelum imam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, amma yakhsha, bukankah takut, ahadukum, salah satu kalian, amma yakhsha, bukankah takut salah satu kalian, au ala yakhsha, atau kalian tidak takut, ahadukum, salah satu kalian, idza rafa'a, apabila mengangkat ra'sahu, kepalanya, qablal imami, sebelum imam, ayya ja'alallahu, Allah akan menjadikan ra'sahu, kepalanya, ra'sa himarin, seperti kepala keledai, ya, Jadi ini peringatan dari Nabi ketika kita sholat, ya, jangan sampai gerakan kita mendahului imam, ya. Ini diancam sama Nabi bahwa nanti ketika di hari kiamat Allah akan tampakkan seperti itu orang-orang yang ketika sholat, ketika ibadah mendahului imam, maka nanti seakan-akan kepalanya seperti kepala keledai. Allah jadikan seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu surata, atau Allah akan menjadikan bentuknya, au yaj'alallahu suratahu, bentuknya, surata himarin, bentuk keledai. Ya. Jadi ini perlu kita pahami, jangan sampai ketika kita sholat berjamaah kita tidak mengikut imam, bahkan kita malah mendahului imam. Ini diancam sama Nabi. Nanti Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai,
atau bentuknya. Arti bentuknya berarti bentuk si orang itu nanti seperti keledai. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan hadis 109, 110, 111, 112 ya, dan terakhir 113 bisa kita pahami. Kalian jangan lupa diartikan dengan baik ya. Jikalau memang ada yang kurang bisa dimengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke nomor saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.